Ada nggak dok 3 jenis daging yang terbaik menurut dokter? Oke, kalau jenis daging sama aja ya, Jessica ya. Jadi daging itu sumbernya adalah daging merah, ayam sama ikan. Tetapi memang yang terbaik adalah dari ikan ya, karena ikan ini walaupun malah dicari ikan itu ikan yang berlemak, karena lemaknya sehat kayak omega 3, terutama pada ikan laut dan ikan laut dalam. Ya, jadi disarankan untuk mengkonsumsi ikan setidaknya 2 kali seminggu. Selebihnya apa? Yaitu adalah ayam. Tapi ayam yang dicari adalah ayam tanpa kulit gitu ya. Jangan kulitnya disisain buat terakhir ya. Itu mah karena jadi ayam yang dicari yang adalah rendah lemak ya. Dan kalau kelompok unggas memang lebih baik memilih ayam dibandingkan bebek. Oke. Ayam atau kalkun dibandingkan bebek atau angsa gitu ya. Karena bebek sama angsa lebih tinggi lemaknya, kulitnya pun lebih tebal gitu ya, sehingga kita kembali ke ayam. Nah, ayam juga jangan cekernya, jangan lehernya gitu ya, jadi tetap daging merah. Kemudian kalau daging merah dicari yang rendah lemak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau banyak putih-putihnya itu artinya lemaknya ya. Kalau kita beli daging tuh di pasar ada putih-putihnya. Nah, cari yang putih-putihnya itu sedikit, misalnya bagian khas dalam atau tenderloin atau bagian round, ada ya bagian round gitu. Nah itu rendah lemaknya gitu kira-kira. Oke, berarti nomor 1 ikan, nomor 2 disarankan ayam, baru terakhir daging merah. Ya betul. Betul ya dok. Daging merah juga. Oke, untuk tingkat nutrisinya sama-sama bagus ya dok ketiga jenis tersebut. Beda-beda ya. Jadi kalau untuk yang ikan paling tinggi omega 3-nya bahkan ya. Kalau untuk yang jumlah protein lebih tinggi pada daging. Lalu misalnya zat besi juga lebih tinggi pada daging merah dibandingkan pada ayam gitu ya. Jadi memang kita perlu mengkonsumsinya secara bervariasi gitu. Jadi jangan melulu ikan terus dok gitu ya. Jangan melulu ayam terus gitu. Ini juga tapi ada catatan ya, kalau misalnya memang para diabetesinya sudah ada gangguan ginjal misalnya, itu perlu dihitung ulang ya, perlu diatur ulang bahwa ada beberapa jumlahnya perlu dibatasi, atau mungkin bagian daging merahnya jangan dimakan dulu gitu. Kalau yang vegetarian gimana dok? Atau vegan? Nah ya, kalau vegetarian atau vegan itu biasanya sering kekurangan zat-zat yang ada di daging, yaitu B12 ya. Nah, jadi kalau kekurangan B12 maka kita rentan terkena anemia karena defisiensi B12. Jadi untuk para vegetarian dan vegan mungkin perlu untuk menambah dengan suplementasi vitamin B ya, B12. Kemudian satu lagi adalah jangan lupa memenuhi proteinnya ya untuk para vegan dan vegetarian. Jadi karena per 100 gram itu protein nabati lebih rendah daripada protein hewani, maka perlu dicari sumber-sumber protein nabati yang tinggi proteinnya ya, maksudnya yang tinggi kandungan proteinnya, seperti dari kedelai ya, kacang-kacangan dan kedelai. Satu lagi ini ya, dari tempe, dari tahu, olahan-olahan kedelai ya, dari susu kedelai juga bisa, dari kacang edamame, kacang walnut lah, mete, almond juga. Gimana? Oh, dari gramasinya dok, tempe dan tahu itu lebih tinggi mana sih dok? Proteinnya tempe atau tahu dok? Tempe ya? Lebih tinggi tempe. Ya. Satu lagi adalah ini, zat besi ya. Jadi walaupun kalau kita Google tuh di nabati itu ada zat besi ya, ada juga kandungan yang tinggi zat besi, misalnya dari bayam, kangkung, atau dari sayur-sayuran yang berdaun hijau lah gitu. Tetapi zat besi yang dikandung oleh nabati itu bersifatnya non-hem iron, artinya adalah sulit diserap tubuh. Nah, supaya penyerapannya lebih optimal, maka perlu ditambahkan dengan vitamin C atau buah-buahan sitrus seperti jeruk, pomelo gitu ya, sehingga si zat besinya bisa ditarik oleh vitamin C tadi, sehingga dapat diserap oleh tubuh secara optimal. Berbeda dengan daging ya, kalau dari daging zat besi yang dikandung adalah hem iron, jadi sekali dimakan siap serap oleh tubuh gitu Bu Jessica.